Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek untuk energi dia malam ini. Sudah berapa hari aku tidak membuat dia malam ini ya. Semoga aja malam ini akan ada readingan yang membuat kamu bahagia ya. Semoga aja, amin. Nah baik teman-temanku, seperti biasa aku tetap menjelaskan, mengingatkan juga bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan ambil beberapa kartu di sini untuk melihat energi dia malam ini. Dan ini energi banyak orang ya, energi banyak orang ya. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek di sini. Di sini dia mengatakan, aku belum bisa mencari solusi dari hati yang merindu ini. Ternyata malam ini dia merindukan kamu. Mungkin ada hubungan antara kamu dengan dia memang yang lagi tidak baik-baik saja, atau lagi berkonflik ya, atau lagi terjeda. Dan dia begitu sangat merindukan kamu. Dia tidak punya solusinya supaya rindu itu bisa dilepaskan gitu ya. Ya salah satu cara ya bertemu atau telepon gitu ya. Nah itu tidak terjadi karena apa? Antara kamu dengan dia ternyata punya hubungan yang sedang berkonflik, yang tidak teguran kah, atau lagi marah-marahan kah ya. Mungkin saja baru beberapa hari ini kamu dengan dia kayak berantem ya, tapi dia tidak punya solusi. Saat dia merindukan kamu, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk ketemu kamu juga takut, untuk telepon kamu juga takut ya. Jadi itu yang dirasakan ya di sini oleh dia. Oke, kita akan coba lihat apa lagi yang terbaca. Masalah, ternyata bisa jadi malam ini dia tuh kayak punya masalah, punya masalah. Kebetulan kamu dengan dia itu tidak lagi teguran. Jadi saat ini dia kayak benar-benar merasa kayak kacau gitu ya. Karena biasanya kan kamu tempat dia untuk mengadu, tempat dia untuk bercerita. Nah sekarang dia menanggung sendiri. Karena apa? Karena saat ini kamu dengan dia mungkin lagi tidak baik-baik saja ya, atau memang di sini antara kamu dengan dia ada yang sudah saling meninggalkan. Nah akhirnya saat dia punya masalah, dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Dia selalu meminta bantuan dari kamu, tapi sekarang apalah daya, dia tidak bisa untuk melakukan apapun ya, karena mungkin dia memiliki kesalahan yang cukup besar ya terhadap kamu ya, kesalahan yang fatal yang mungkin dia beranggapan kamu tidak akan memaafkan dia. Entah itu hadirnya orang ketiga, dia yang mungkin sudah menghadirkan orang ketiga, atau dia sudah menipu kamu dari status ya, dari status dirinya dia yang mungkin di KTP itu masih single. Ternyata ya aslinya itu ya dia sudah punya pasangan, bisa jadi ya. Intinya saat ini dia lagi punya masalah dan dia seperti ingin mencari kamu ya. Mungkin saja saat ini seseorang ini merasa kayak, aku tahu kok aku salah, aku sudah mengecewakan kamu, aku sudah seperti tidak menghargai kamu ya. Mungkin dia tahu ya kalau dia itu hanya memanfaatkan kamu. Dan saat ini dia punya masalah ya, dia jadi sungkan untuk mencari kamu karena udah sering kali melakukan kesalahan. Dan dia sadar kalau dia itu sudah selalu membohongi kamu ya. Apalagi penyesalan. Malam ini seseorang ini mungkin menyesal karena dia punya masalah saat ini dan dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Dan akhirnya ya menyesal sudah meninggalkan kamu, menyesal sudah menyakiti kamu, menyesal sudah membohongi kamu selama ini. Apalagi dia yang sudah saling memblokir nih ya, kayak pengen buka blokir ya, kayak gengsi ya gitu ya. Tetapi ya mau tidak mau nantinya saat dia kayak butuh bantuan kamu,
dia mungkin akan menebalkan mukanya, arti kata dia tidak akan tahu malu gitu ya. Dia mencoba mencari alasan lah, mencoba menghubungi kamu dengan alasan ini itu, intinya banyak drama yang dibuat ya. Jadi malam ini benar-benar dia menyesal sekali. Mungkin aja ya beberapa dari dia itu menyesal. Apalagi ya dirinya hampa. Malam ini itu kayak dia hampa. Biasanya kan saat dia punya masalah kan ada kamu nih yang selalu bantuin, tapi sekarang nggak ada. Dia sendiri saat ini. Ya mungkin kemarin-kemarin sih ada banyak temannya dia, tapi teman-temannya itu ya hanya sekedar untuk bersenang-senang. Saat dia punya masalah, ya teman-temannya pada menjauh. Akhirnya mungkin saja penyesalan terjadi pada dia. Ya akhirnya dia sadar, kalau aku punya uang banyak sih yang mendekat, tapi kalau aku sudah tidak punya uang, semuanya pada menjauh. Hubungan seperti apa ini gitu ya. Terkadang dia juga mikir, ternyata aku bodoh ya, sudah dimanfaatkan juga. Kenapa? Karena dia memanfaatkan kamu, dan dia juga dimanfaatkan oleh orang-orang jadinya. Karena hukum karma itu akan berlaku, ya. Karma itu akan berlaku di sini. Oke, kita akan coba lihat di sini. Seperti apakah percintaannya kamu? Fokus pada kartu ini ya. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca lagi. Dan nah, terlihat jelas bahwasanya hubungan kamu dengan dia itu sudah berakhir. Tidak ada kesempatan kedua. Kamu tidak menginginkan untuk memberikan kesempatan kedua kepada dia. Entah kenapa ya, karena kamu sudah terlanjur sakit hati. Apalagi pola yang berulang, masalah yang selalu itu aja yang terjadi. Jadi kamu juga mikir, apakah hubungan ini layak untuk aku pertahankan, aku perjuangkan. Dan akhirnya kamu memilih, ya aku tidak ingin sering-sering disakiti walaupun ada cinta. Tapi ya aku harus menentukan sikap, aku harus tegas. Nah akhirnya kamu mengakhiri, ya mungkin saja dia sudah mengakhiri, meninggalkan kamu. Awalnya sih kamu sulit ya untuk move on, sulit untuk melupakan dia. Kamu kayak pengen mencari cara supaya bisa bersama dengan dia. Tapi pada akhirnya saat kamu bersama dengan dia, kamu juga disakiti. Nah disinilah ya kamu udah kayak ngerasa udah final kamu akan meninggalkan dia gitu loh. Ya dan itu terjadi ya. Nah saat kamu dengan dia saling tidak berkomunikasi atau sudah terpisah, looking at pictures, dia selalu melihat foto kamu, missing you. Kenapa? Karena dia merindukan kamu. Dan dia mengingat nostalgia, mengingat-ingat ya masa-masa indah bersama kamu. Entah itu dulunya jalan bareng, ya nonton bareng, dinner bareng gitu ya. Terus banyak hal yang dia ingat di sini tentang indahnya cinta yang pernah kamu dan dia jalani, ya. Oke, di sini ada dia make new memories. Dia seperti ingin membuat kembali kenangan bersama kamu. Apakah kamu bersedia? Nah, mungkin saja ada yang bersedia jika kamu sudah melihat perubahan pada dia, karena di sini ada menyesal. Bisa jadi dia itu merubah diri dia, introspeksi diri begitu ya, supaya ada kesempatan yang kau berikan kepada dia. Heartbroken, hatinya hancur, terluka ya, perasaannya hilang, rasanya hilang. Ya kenapa? Karena dia sudah dikhianati, karena dia sudah ditipu mungkin ya, diabaikan ya, sehingga akhirnya dia sadar ini ternyata hukum karma berlaku pada aku saat ini gitu loh ya. Ya namanya hukum karma itu pasti akan berlaku ya, hukum tak bertuai. The runner, dia memang terus berjalan sih, dia terus berjalan, terus intinya melewatilah kehidupan dia saat ini sampai di mana titik nantinya dia menemukan kebahagiaan. Dia belum akan berhenti gitu loh, dia akan terus berjalan. Dan mungkin dia akan terus berusaha. Apakah dia berusaha untuk memiliki kamu ya, berusaha untuk dekat dengan kamu, berusaha mencari perhatian kamu lagi ya. Nah di sini ada kamera, making memories, learn from the past. Nah
Lagi-lagi dia masih mantau kamu, dia masih stalking kamu. Apakah saat ini kamu sudah punya pasangan? Apakah saat ini kamu sudah bahagia? Kamu di mana sekarang? Kamu lagi apa sekarang? Itu yang ingin dia tahu tentang kamu. Keseharian kamu, kegiatan-kegiatan kamu, dia selalu pantau. Dia selalu stalking di sini. Oke, kita akan coba lihat bagaimana isi hati terdalamnya dia. Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu di sini, kita akan coba lihat isi hatinya ya. Isi hatinya. Kita akan coba cek. Oke. Ya. Do you even care? Ya. Di sini dia berharap ada perbaikan antara kamu dengan dia. Jadi dalam hatinya itu kayak aku itu ingin menjaga kamu, aku itu memang ingin memperbaiki hubungan ini gitu loh. Aku harap kamu bisa mendengar kata hatiku. Iya, ya. Love is the answer. Nah, di sini dia kayak benar-benar cinta ini adalah jawaban dari rasa sakit aku sebenarnya. Ya, sakit karena mencintai, sakit karena dicintai, sakit karena mengkhianati, ya. Jadi semua itu udah lengkap lah sudah. I know you from somewhere. Akhirnya dia selalu mendapatkan kabar dari teman-teman kamu, mungkin dari orang-orang lain yang lain gitu ya. Jadi dia mengetahui kamu itu mungkin dari seseorang. Dia pengen mantau kamu nih, pengen stalking kamu, dan akhirnya dia selalu mencari tahu kamu tentang kamu kepada teman-teman kamu. You hurt me, but that's okay I guess. Dia mengatakan kamu menyakiti aku, tapi aku nggak apa-apa. Ya, apakah kebalik nih gitu ya? Apakah bukan kamu yang menyakiti aku? Nah, makanya rasa sakit itu akan dirasakan lagi. Seolah-olah dia tidak mau nih menyalahkan diri dia sendiri. Emang sih nggak boleh ya, tapi dia menyalahkan kamu, itu yang gak enaknya gitu. Kamu salah di mana? Padahal dia salah, kamu disalahkan gitu ya. There's someone else. Dan dia mungkin ngerasa kamu itu memiliki yang lain. Makanya dia kayak ngerasa, aku merasa kayak disakiti nih, dikhianati. Mungkinkah dia ingin mengatakan kepada kamu kalau orang yang ketiga yang dulu dia puja-puja ternyata sudah menghadirkan orang ketiga gitu loh, di antara dia dan dia gitu. Jadi akhirnya dia kembali ke kamu, penyesalan terjadi. Ya, kita akan coba lihat di sini. Dari kata tarot seperti apakah ceritanya? Dan kita akan coba cek untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ya, zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan ya di sini ya. Ada Five of Cup, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, di Five of Cup ini gambaran bahwasanya dia memang mengalami kejenuhan, kekhawatiran, ketakutan. Ketakutan apakah? Apakah aku bisa hidup nih tanpa kamu? Mungkin itu yang dipikirkan dia. Karena dia kayak ngerasa aja, kamulah cintanya. Ini juga bisa vice versa ya, bisa saja dia negeri kamu ataupun dia negeri dia. Jadi benar-benar dia kayak galau malam ini. Dia bingung, dia kepikiran. Tapi dia berusaha untuk melupakan di sini. Di sini ada Four of Swords. Lagi-lagi pemikiran kamu ataupun dia stuck di sini. Dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi untuk berjuangkan kamu itu sulit juga. Mungkin terlalu banyak perbedaan ya, perbedaan usia, perbedaan keyakinan, ya. Dan ternyata di sini ada di Emperor. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries. Nah, jadi di sini menggambarkan dia itu masih juga memegang ataupun memiliki egonya. Ya, mungkin sulit untuk menang lah jadinya kita ya. Dia yang menang gitu loh. Intinya dia selalu ingin menang aja. Dan di sini dia juga mengatakan dari segi positif ya. Kalau seandainya kamu memberikan kesempatan kepada dia, ya mungkin dia benar-benar akan menebus kesalahannya kepada kamu. Apapun itu akan dilakukan dia. Ya. Ada King of Wands. Seseorang ini harus berjuang, dan dia sudah kayak mulai menemukan peluang dan kesempatan, dan mulailah mungkin dia take action gitu loh, melakukan segala sesuatunya demi untuk kebahagiaan. Ya, ini yang terbaca. Ini ada Three of Pentacles. Sepertinya mungkin saja ya dalam waktu dekat atau mungkin berapa lama lagi ya. Dan ini benar-benar dia kayak, aku butuh rekan kerja. Ya, ternyata ya dia akan menjadi suatu hubungan kerjasama mungkin dengan orang yang benar-benar dia percaya.
ya. Jika itu pasangan kamu, kamu support. Jika itu keluarga kamu, kamu harus support, ya. Jika dia benar-benar paham dengan kondisi bisnis yang ditekuni. Oke, ini ada Knight of Swords. Kamu juga orang yang berpikirnya bagaimana, ya, termasuk juga si kamu orang pintar, cerdas, karena segala sesuatu yang kau pikirkan itu mungkin saja bisa akan jadi kenyataan, ya. Nah, ini dia kartu Knight of Swords. Tapi di sini dia berpikir juga harus berhati-hati. Tidak semua orang itu mungkin sama, ya. Walaupun ya kepalanya sama, tapi hatinya berbeda. Nah, ini yang mungkin terjadi pada kamu. Untuk inisial, ya. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, ya. Dan Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Inisialnya siapa aja? Ya. Ada J dan U, teman kuliah. Teman kuliah nih ya. Kamu punya teman kuliah. Dulu sempat sih bersama. Tapi di sini dia ingin kembali. Ada P yang pernah selingkuh. Dia sudah selingkuhin kamu. Ternyata dia kembali lagi ke kamu karena ada keterikatan secara finansial dengan dia. Dan membuat dia itu akhirnya sulit juga untuk melepaskan kamu. Tapi dia masih bersenang-senang gitu loh, ya. Ini ada N yang pernah abaikan. Yang pernah abaikan kamu, siapa dia? Yang pernah berkhianat, ya sudah jelas ya. Seseorang ini sudah berkhianat sama kamu. Lalu ya mungkin dia merasa kalau dia akan menjadi presiden terbaru, begitu juga ya. E dan X ini orang yang mungkin lebih kepada orang baru yang kamu inginkan, karena orang lama yang mungkin sudah membuat kamu sakit, ya sulit untuk menerima jadi kembali. Oke, teman-temanku, untuk zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu, ada Leo, ada Taurus, Scorpio, Leo, Cancer. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu, ya. Jika tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan atau zodiak kamu, ya ingat, ini cerita kamu, ya ini arti kata resonate buat kamu. Jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya, ya. Sampai ketemu lagi, dadah.